Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendriyanti Kartikasari. Pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan kelima mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 di SMP ITA Salam Sanden. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai cara menyajikan secara lisan atau tertulis dari teks deskripsi. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan sebelum kita belajar untuk menyusun teks deskripsi tersebut. Langkah-langkahnya antara lain adalah yang pertama. 1. Tentukan subjek yang akan dideskripsikan. Subjek-subjek ini tergantung ke penulisannya, mau menulis tentang apa. Misalnya mau menulis tentang hewan peliharaan, atau pemandangan, bisa juga sekolahnya, orang tuanya, atau teman-temannya, atau juga bisa yang lainnya. Yang kedua, setelah menentukan subjeknya, dibuat judul yang paling menarik. Yang ketiga, dibuat kerangka bagian yang akan dideskripsikan. Yang keempat, mencari sumber-sumber datanya. Yang kelima, menyusun secara kasar kalimat agar menjadi paragraf pembuka, deskripsi bagian, serta membuat paragraf penutup. Yang keenam, memperbaiki tata kalimat agar semakin mudah dipahami oleh pembaca. Oke, yang pertama menentukan subjek yang akan dideskripsikan. Seperti yang telah kita bilang tadi, subjek yang akan dideskripsikan itu bebas, bisa mengenai hewan peliharaan, rumah, taman, sekolah, temannya, orang tuanya, itu bisa. Contohnya, di dalam menentukan subjek yang akan dibuat, penulis bebas mengeksplor apapun yang menurut penulis itu menarik. Bisa, misalnya kucing peliharaannya, bisa juga tamannya, atau bisa juga sebuah tempat wisata seperti candi misalnya. Yang kedua, setelah menentukan subjeknya, kita menentukan judulnya. Setelah mendapatkan subjek yang akan dideskripsikan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat judul. Buat judul yang semenarik mungkin. Misalnya, ketika kita mengambil gambar kucing, misalnya kucing peliharaan kita yang akan dideskripsikan. Terus, karena kucingnya bernama Moni, maka kita membuat judulnya Moni si gembul kesayanganku. Misalnya, bisa juga yang lain. Yang ketiga, membuat kerangka bagian. Dari kucing kesayangan ini bisa dideskripsikan misalnya nama, karakteristik, kesukaannya. Nah, nama itu alasan, terus kemudian dijabarkan lagi alasan pemberian dari nama itu mengapa, dari jenis kucing ras apa misalnya. Kemudian yang kedua karakteristiknya, misalnya detail fisiknya seperti apa, warna bulunya seperti apa, jenis kelaminnya seperti apa, bagaimana sikapnya ketika terhadap kita, dan yang ketiga misalnya mendeskripsikan tentang kesukaannya. Ini bisa mendeskripsikan hobinya apa, misalnya hobinya bermain. Kemudian yang kedua makanan kesukaannya apa, misalnya whiskas atau ikan asin seperti itu. Yang keempat, mencari data. Pada tahap ini penulis diharuskan mencari data-data terkait dengan subjek yang akan ditulis. Data dicari dengan cara mengamati subjek yang akan dideskripsikan dengan secermat mungkin. Dalam mencari data ini bisa untuk mengembangkan bagian yang ketiga tadi. Untuk memudahkan menulis, penulis dapat menggunakan tabel seperti berikut. Misalnya, hal yang akan dideskripsikan itu apa, hasil pengamatannya seperti apa, dan kalimatnya secara kasarnya dibuat dalam kalimat. Yang selanjutnya atau yang kelima adalah menyusun secara kasar kalimat agar menjadi paragraf pembuka, deskripsi bagian, serta membuat paragraf penutup. Setelah menemukan cukup data untuk menulis, penulis diharapkan segera menyusun kalimat-kalimat berdasarkan data yang telah dia peroleh. Pada tahap ini, penulis tidak perlu memperhatikan keruntutan dan kesertasian antar katanya. Yang terpenting dalam tahap ini adalah penulis terbentuk tulisan kasar dari subjek yang dideskripsikan. Ketika kita terlalu fokus untuk menentukan keruntutannya, yang ada atau yang terjadi ketika penulis pemula adalah
tulis, hapus yang menyebabkan tidak mendapatkan hasil. Nah, pada langkah ini penulis mendeskripsikan subjeknya dengan menggunakan kalimat-kalimat yang merangsang panca indera, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dituliskannya. Yang keenam, memperbaiki tata kalimat agar semakin mudah dipahami oleh pembaca. Baru pada tahap inilah penulis memperbaiki tatanan dan keserasian antar kata, antar kalimat, serta antar paragraf sehingga teks deskripsi yang telah dibuat itu nyaman untuk dibaca tanpa menimbulkan kesan ganda. Oke, cukup sekian dulu belajar kita pada pertemuan kelima ini. Banyak salah, banyak hilafnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.